Assalamualaikum anak kelas 4. Waalaikumsalam Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang hari ini tidak masuk? Alhamdulillah ya, jika semuanya hadir. Jadi hari ini kita sudah masuk ke bab 3, yaitu mengenai lihat sekitar, atau materi intinya yaitu lalu lintas. Jadi sebelum itu Ibu ingin bertanya dulu nih sama kalian. Jadi apa yang akan terjadi jika kalian mengabaikan lalu lintas? Bisa menyebabkan kecelakaan, Bu. Benar. Lalu mengapa kita harus menggunakan helm saat bersepeda ataupun bermotor? Bu, untuk melindungi kepala. Benar sekali. Nah, yang terakhir, apa yang sebaiknya kita lakukan jika ada teman kita yang belum mengerti arti dari rambu lalu lintas? Menolongnya, mengasih tahu di rambu lalu lintas, Bu. Benar sekali. Jadi, itulah ya tentang lalu lintas materi kita hari ini. Agar kita lebih semangat, Ibu ada permainan sederhana nih mengenai botak, batuk, dan batik. Jadi perhatikan Ibu ya, kalau Ibu bilang botak, kalian pegang kepala. Kalau Ibu bilang batik, kalian pegang bahu. Kalau Ibu bilang batuk, berarti kalian pegang mulut. Siap? Siap. Oke, mulai sekarang ya. Botak, batuk, botak, batuk, batik, botak, batuk. Oke. Sudah pada konsentrasi dan fokus ya. Jadi sekarang kita Ibu akan membacakan, menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ibu itu ingin kalian memaknai kosakata baru terkait lalu lintas. Lalu Ibu ingin kalian itu dapat menulis teks argumentasi sesuai pengalaman kalian nanti setelah ini. Lalu yang ketiga, Ibu itu ingin ketika diskusi kecil nanti kalian bisa secara aktif dan juga tertib. Oke? Oke. Nah, sekarang Ibu ada teks cerita nih anak-anak. Di sini berjudul Awas. Jadi kalian harus menyimaknya ya. Ibu akan membacakan. Jadi Rudy ini berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudy menyapu kelas. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti menjadi kuning. Rudy tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudy tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Jadi rasanya sungguh lama. Kemudian sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Lalu jalan di depannya kosong. Ah, aman pikir Rudy. Nah, dia pun mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju kencang sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, tet, bunyi klakson memekakkan telinga. Nah, sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya, lalu mereka pun bertabrakan. Di sini, Rudy sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Lalu untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka, sepeda motornya juga tidak rusak. Kamu tidak apa-apa, seorang ibu bertanya kepada Rudy. Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau, berarti di sini masih merah. Kata pengendara sepeda motor dengan kesal, itu berbahaya. Rudy hanya bisa berkata, maaf bang, dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Sudah sabar, yang penting tidak ada yang terluka, kata ibu itu menengahi. Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya. Hati-hati ya nak, pesan ibu itu. Nah, kalian sudah menyimak cerita tersebut kan? Di sini ibu ingin bertanya kepada kalian, di mana Rudy berada? Di perempatan jalan lalu lintas. Lalu mengapa pengendara sepeda motor tersebut marah pada Rudy? Mengapa Rudy melaju sebelum lampu hijau? Karena jalan dari kosong. Nah, jadi
Jadi seperti itulah ya nak, kalian itu harus mengikuti tata tertib lalu lintas. Jangan mentang-mentang sepi tetapi lampu belum menyala hijau kalian sudah melewatinya, oke? Oke, Bu. Nah di sini ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Dari Realita sampai ke Cindy itu kelompok 1, dari Gaida sampai ke Naila itu kelompok 2, dari Reva TV sampai ke Sania Clara itu kelompok 3, oke? Oke, Di sini ibu ada lembar tugas yaitu kalimat rupang atau kalimat kosong. Di sini kalian tinggal mengisi kosakata baru dan mencocokkannya ya nak. Nah kemudian di sini ada juga teks argumentatif. Nah, di sini kalian bisa berpendapat, mengeluarkan pendapat kalian berupa tulisan tentang Rudy tadi, oke? Sesuaikan saja pertanyaannya di sini. Ibu bagikan ya. Iya, Bu. Ada sambungan ya? Iya, gitu ya, beda. Iya, Bu. Menggayu dah sih, kayak menggayu dah sih nomor 2 ni. Ada jawabannya dia, ada jawabannya apa ya? Ini menggayu dah sih. Menggayu sepedanya. Ayo bergeraklah dengan Rudy. Oke, siapa yang sudah? Nah, ibu minta satu perwakilan dari satu kelompok maju ke depan untuk menjelaskannya. Dari kelompok 2, siapa yang mau menjelaskan? Oke, dimulai dari kelompok 1 ya. Oke, ini kan ada pertanyaan. Rudy membunyikan bel sepeda, Bang Tanto membunyikan klakson sepeda motornya. Yang kedua, lampu lalu lintas belum hijau tapi Rudy menggayu sepedanya. Yang ketiga, ayo bergeraklah dengan sigap, jangan bermalas-malasan. Yang keempat, Rudy mengerem sepedanya supaya berhenti. Yang kelima, helm dipakai untuk melindungi kepala. Dan yang terakhir, jika lampu lalu lintas menyala merah, berarti kendaraan harus berhenti. Selanjutnya yaitu menurutmu apa yang seharusnya dilakukan Rudy? Mengapa? Berjalan saat lampu sudah hijau, karena kalau lampunya masih merah, Rudy bisa mengalami kecelakaan. Selanjutnya yaitu bagaimana pendapatmu tentang tindakan yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor? Jelaskan jawabanmu. Sebaiknya Rudy menunggu lampu itu warna hijau supaya tidak terjadinya kecelakaan di jalan. Yang pertama, Rudy membunyikan bel sepedanya, Bang Tanto membunyikan klakson sepeda motornya. Langsung aja, Bu. Iya. Menggayu, nomor 3 sigap, nomor 4 mengerem, nomor 5 helm, nomor 6 lampu lalu lintas. Iya, dibacakan soalnya juga. Menurutmu apa yang seharusnya dilakukan Rudy? Mengapa? Seharusnya Rudy merasa terkejut, takut dan menyesal. Bagaimana pendapatmu tentang tindakan yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor? Jelaskan jawabanmu. Aku akan menunggu lampu hijau dan berhati-hati di jalan. Oke, terima kasih ya Fatun. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Jadi jawaban yang pertama itu klakson, nomor 2 mengayu, nomor 3 sigap, nomor 4 mengerem, nomor 5 helm, nomor 6 lampu lalu lintas. Lalu menurutmu apa yang seharusnya dilakukan Rudy? Mengapa? Seharusnya dia tidak menerobos lampu merah karena itu berbahaya. Lalu bagaimana pendapatmu tentang tindakan yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor? Jalan
tidak melanggar lampu lalu lintas. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang di sini Ibu juga ada mengenai kata imbuhan ber. Di sini imbuhan ber itu digunakan ketika menyatakan memiliki atau melakukan sesuatu. Contohnya kata dasar rambut itu ketika kita tambahkan kata ber di depannya jadi rambut yang mempunyai makna yaitu memiliki rambut. Nah, kalau dengan kata dasar main berarti bermain. Nah, jadi artinya adalah melakukan permainan. Benar sekali. Nah, sekarang kalian kerjakan lagi ya, nah, tentang imbuhan ber. Nah, ini bisa kalian kumpulkan di minggu depan. Oke, Ibu. Oke anak-anak, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini mengenai lihat sekitarku. Topik utamanya lampu lalu lintas. Nah, jadi Ibu di sini ingin tanya sekali lagi mengenai pemahaman kalian hari ini nih. Jadi cerita apa yang berjudul Awas tadi? Apakah ada yang bisa dapat menyimpulkan ceritanya? Jangan menerobos lampu lalu lintas supaya tidak berbahaya. Benar sekali. Tepuk tangan untuk kawan. Nah, oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kita belajar tentang pentingnya menaati lampu lalu lintas. Lalu kita menulis pendapat dengan alasan. Nah, dengan alasan lalu kita belajar tentang kata imbuhan ber. Jadi kalian ketika di jalan harus tetap selalu hati-hati, menaati peraturan selalu. Oke, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa mulai.